saya, Miss Laurencia Mira, dalam kelas Mahir Matematika pada hari ini. Terima kasih ya untuk semua yang akan bergabung maupun yang sudah bergabung di dalam Insta Live Link Study Center pada hari ini. Oke, hari ini kita akan mengenal cara untuk mengajarkan berhitung pada anak-anak tapi tanpa menggunakan jari. Ya, bisa nggak ya anak-anak usia dini yang usianya di bawah 6 tahun itu berhitung tapi tidak menggunakan jari? Kira-kira bisa nggak ya? Nah, sebelum kemudian saya mau share beberapa pilihan aktivitas yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat Link di rumah, maka sebelum itu saya mau cerita dulu nih bahwa sebetulnya kemampuan untuk berhitung secara abstrak itu sudah harus dimiliki oleh anak-anak di bawah usia 6 tahun. Nah, kalau misalnya mereka yang usianya 6 tahun seperti itu, maka kemampuan untuk berhitung secara abstrak untuk penjumlahan dan juga pengurangan di bawah 10 itu sudah harus dikuasai. Kenapa? Karena yang namanya matematika itu memiliki urutan. Jadi yang namanya matematika itu ada keberlangsungannya, ada hubungannya antara yang sekarang dengan yang nanti dipelajari. Nah, kalau misalnya anak-anak belum memiliki kemampuan mental bermatematika, mereka ngitung masih menggunakan jari, maka ketika nanti mereka masuk sekolah dasar akan sulit untuk bisa memahami dan juga melakukan kalkulasi perkalian dan juga pembagian. Gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung pada hari ini. Halo, saya mau sapa-sapa dulu nih. Ada siapa aja nih? Halo, selamat siang. Gimana di kota Bapak Ibu sekalian, hujan nggak? Kalau di Bandung lagi hujan dan mendung banget. Iya, tapi tetap semangat nih. Halo Ibu Edith, oke, Ibu Maria. Iya, selamat siang. Oke, ada siapa lagi nih? Ada Ibu Hana, ada Ibu Karina Citra. Halo, selamat siang. Oke, nah, jadi kemudian sekarang kita akan coba melihat beberapa pilihan aktivitas nih ya yang bisa digunakan di rumah untuk membersamai anak-anak usia dini kita agar mereka bisa berhitung tanpa menggunakan jari. Nah, jari itu sebetulnya adalah tools, itu adalah material. Tapi material ini tidak bisa dicopot dan tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa dihentikan penggunaannya. Maka dari itu sebaiknya sejak awal ketika kita mencoba untuk mengajak anak-anak kita berhitung, kita menggunakan yang bukan jari. Hari ini saya akan melakukan 3 aktivitas. Jadi hari ini ada 3 pilihan aktivitas yang bisa digunakan di rumah untuk membersamai anak-anak kita bermatematika. Saya akan menggunakan Mahir Matematika. Kemudian saya juga akan menggunakan Sunblocks, dan satu lagi saya akan menggunakan Do. Wah, seru banget ya. Saya akan pakai Play-Doh hari ini untuk berhitung. Nah, sebagaimana yang tadi sempat saya singgung adalah mengapa kemudian kita sebaiknya mengencourage anak-anak supaya mereka tidak berhitung menggunakan jari. Karena penggunaan jari ini tidak bisa dilepas. Jadi kalau misalnya mereka sangat tergantung dengan berbagai macam jari seperti ini, maka kemudian ketika mereka nanti masuk ke usia sekolah dasar, mereka akan tetap berhitung menggunakan jari. Kalau penjumlahannya di bawah 10 nggak masalah karena jari tangannya masih cukup. Kalau penjumlahan belasan mulai ada masalah karena tidak cukup, maka kemudian mereka mulai simpan misalnya di hati dan juga di tangan ya. Siapa dulu Bapak Ibu yang seperti itu? Misalnya kalau 9 ditambah 5, maka 9 ada di hatiku dan 5 ada di tanganku. Siapa yang seperti itu dulu ya? Nah, kalau kemudian penjumlahannya masih kecil angkanya, mungkin bisa menggunakan cara tersebut. Tapi kalau misalnya penjumlahannya sudah 27 ditambah 49, bagaimana caranya? 27 di hatiku dengan 49 di tanganku sudah tidak cukup lagi. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah.
ketika anak-anak kelas 2 semester 2 mereka mulai belajar yang namanya perkalian, pada akhirnya mereka akan merasa bahwa perkalian sangat sulit. Apalagi kemudian ketika kita orang dewasa bilang bahwa hey, perkalian itu harus dihafalkan. Wah, susah banget deh ngafalin perkalian ya. Kita ngafalin nomor telepon sendiri juga kesulitan, apalagi menghafalkan berbagai macam perkalian ya. Oke. Hari ini kita akan melakukan aktivitas perhitungan atau kalkulasi tanpa menggunakan jari. Artinya kita butuh material yang konkret yang bisa digunakan oleh anak-anak. Nah, material pertama yang akan saya perkenalkan itu adalah strip board. Nah, ini dia strip board ya. Jadi ada tiruan strip board tepatnya, karena ini terbuat bukan dari kayu, tapi ini terbuatnya dari kertas. Oke. Pertama kali, apa yang harus dilakukan anak-anak menggunakan stripboard ini? Mereka harus mengestimasi kualitas ukuran panjang dan pendek ya. Jadi pertama kali mereka kemudian harus membuat tangga. Sekalian kita cek nih, apakah kemampuan mereka untuk mengestimasi ukuran panjang dan pendek ini sudah tepat atau belum ya. Atau seperti ini juga boleh, supaya enak ya angkanya ya, ada di sebelah kanan. Nah, jadi pertama kali mereka membuat susunan tangga seperti ini. Kalau ini masih ada angkanya, jadi gampang banget ya buat anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seperti ini ya. Jadi ada proses membilang juga. Nah, kemudian saya punya satu lagi nih. Ini yang warnanya warna biru. Nah, kita tidak akan menggunakan 10 hari ini. Ini warnanya warna biru. Nah, warna biru ini lebih sulit karena kemudian tidak ada angkanya. Jadi betul-betul anak perlu kita ajak untuk mengestimasi ukuran. Apakah memang dia tahu atau enggak nih ukuran panjang ke pendeknya secara berurutan. Kalau ternyata dia membuatnya seperti ini, berarti kita jadi tahu bahwa anak kita perlu kemudian mendapatkan tambahan kegiatan untuk bisa melakukan estimasi ya. Jadi estimasi itu adalah kunci di matematika. Kalau anak-anak kita belum bisa mengestimasi, maka belum bisa disebut bahwa mereka menguasai konsep matematika ya. Oke, jadi mereka buat seperti ini. Oke, nah kalau kemudian mereka sudah membuat tangga seperti ini, maka kemudian kita bisa berikan misalnya berbagai macam soal pada anak-anak kita ya. Entah itu soalnya secara tertulis atau misalnya secara lisan. Kalau untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun mungkin mereka belum terbiasa dengan yang namanya worksheet. Jadi kita bisa berikan soal-soal dalam bentuk lisan. Misalnya kita tanya nih sekarang, coba kamu tahu nggak 1 ditambah 1 berapa? Mulailah dengan penjumlahan 1 ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena matematika itu harus dipaparkan dari mudah ke sulit. Jadi jangan kemudian kalau kita menemani anak kita bermatematika di rumah, kita tawarkan kegiatan yang sangat rumit duluan. Karena nanti mereka akan merasa bahwa matematika itu sulit. Nah, yang kita ingin tanamkan di dalam memorinya mereka itu adalah emosi yang positif, di mana mereka di bawah usia 6 tahun merasa sangat menggebu-gebu untuk mempelajari matematika. Mereka sangat antusias ya. Jadi kemudian kita perlu sampaikan pada mereka sesuatu dari yang paling mudah dulu. Nah, 1 ditambah 1 itu berapa ya? 1 ditambah 1. Kalau lihat materialnya di sini sudah ada jawabannya sebetulnya. 1 kalau kita tambahkan lagi dengan 1 itu adalah 2. Iya. Coba kamu ambil 2 itu yang mana gitu ya. Nanti dia akan ambil 2-nya. Nah, dengan mengambil strip board 2 seperti ini, sebetulnya dia mengembangkan kemampuan untuk mengestimasi atau mengira-ngira ya. Jadi 2 itu ternyata 2 itu panjangnya segini. Oke. Kemudian setelah 1 ditambah 1, kita bisa berangkat ke 2 ditambah 1. 2
ditambah 1 itu jadi berapa ya? Jadi 3. 1, 2, 3. Coba ambil yang manakah strip yang 3? Nah, dia nanti akan ambil nih. 3 tuh yang mana? Oke, 1, 2, 3. Lama-kelamaan kalau anak-anak sudah bisa menggunakan material ini dan mereka sudah mulai lancar, kita bisa tingkatkan kesulitannya dengan cara apa? Dengan cara kita tutup jawabannya. Nah, kita tutup ya jawabannya ya. Jadi kalau tadi di awal biarkan jawabannya terbuka, nggak apa-apa. Namanya juga anak 5 tahun, 6 tahun mereka baru belajar matematika. Berikan pengalaman yang sangat menyenangkan kepada mereka ya. Tapi kalau kemudian mereka sudah melakukan kegiatan ini beberapa kali, kita bisa tutup jawabannya seperti ini. Kemudian bahasa yang kita gunakan adalah yuk kita main deh tebak-tebakan. Kira-kira kamu tahu enggak nih, kalau misalnya ibu tanya 3 ditambah 1 itu kira-kira berapa gitu ya. Jadi bagaimana cara kita mengajak anak-anak kita atau membuat invitasi untuk bisa bermatematika itu juga penting sekali. Nah, sebelum kita kemudian memberikan invitasi yang sangat menyenangkan, maka pastikan dulu kitanya suka matematika. Ya, begitu ya. Nah, oke. Adakah di antara Bapak Ibu yang sekarang sedang menyaksikan tayangan ini yang suka matematika? Boleh disebutkan suka nggak nih sama matematika atau kebanyakan nggak suka sama matematika? Nah, oke. Berikutnya, kalau misalnya anak-anak sudah paham, sudah bisa menguasai konsep penjumlahan dengan 1, maka berikutnya adalah kita bisa mengajak mereka untuk melakukan penjumlahan dengan 2 gitu ya. Jadi misalnya sekarang kalau 1 ditambah 2 jadi berapa nih? Biarkan nanti dia lihat sendiri dan tidak perlu pointing, tidak perlu lagi menghitung 1, 2, 3. Tapi kemudian hanya dari sekali lihat, kemudian dia akan lihat bahwa 1 ditambah 2 itu adalah 3. Jadi otomatis kemudian terbentuk konsep di dalam kepalanya secara mental bahwa kalau 1 tambah 2 itu adalah 3, hanya dengan melihat berapa kira-kira jumlah kotaknya. Seperti itu ya. Oke. Iya, sudah ada beberapa tanggapan. Ibu Eca, oke, suka semenjak pernah jadi guru. Wah, selamat ya, Ibu suka matematika. Nah, rasa suka matematika itu harus ditularkan ya pada anak-anak ya. Oke, suka. Anak saya nggak suka. Oh, kenapa Ibu Agustin? Kok anaknya nggak suka? Iya, mungkin kalau anak kita tidak suka matematika, maka sebetulnya kemungkinannya itu ada 2 sih. Yang pertama adalah tantangan yang kita berikan pada mereka itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Anak-anak akan frustrasi kalau tantangannya terlalu tinggi. Sebaliknya, anak-anak akan merasa sangat bosan kalau misalnya tantangannya terlalu rendah. Nah, kalau enggak, yang kedua itu adalah masalah lingkungannya. Mungkin anak-anak kita kurang banyak terpapar dengan material yang konkret, jadi dia nggak tahu apa yang dilakukan. Atau mungkin sebetulnya ketika kita melakukan proses invitasi, mengajak anak kita bermatematika, kitanya yang kemudian kurang menunjukkan ketertarikan. Jadi ada 2 sebetulnya, apa yang berasal dari dalam dirinya. Jadi misalnya tantangan itu sendiri apakah itu kurang, atau misalnya tantangannya sangat terlalu mudah, atau kemudian environmentnya yang kurang mendukung. Nah, perlu dicari tahu ya alasannya kenapa ternyata anak kita nggak suka matematika. Iya, dari Ibu Lida, suka semenjak mengenal metode Montessori. Oh iya, metode Montessori memang bikin jatuh cinta ya. Iya, jadi suka setelah ikut home based learning matematika yang di Study Center. Wah, terima kasih. Banyak aha moment ya dalam setiap home based learning yang Link Study Center. Iya.
Sepertinya yang kedua, Miss, kurang kenal material konkret. Oh iya, berarti kita kemudian sekarang perlu ya menawarkan berbagai macam material konkret pada anak-anak kita terkait dengan matematika. Nah, itu dia yang pertama. Jadi material yang kita bisa gunakan, yang pertama itu adalah stripboard seperti ini. Nah, stripboard ini selain kemudian digunakan untuk penjumlahan atau pengurangan di bawah 10, maka dia juga bisa digunakan untuk membentuk yang namanya ikatan bilangan 10. Nah, pengurangannya belum ya? Oke. Yes. Sebelum itu boleh saya tanya feedbacknya nih pada Bapak Ibu. Bapak Ibu mengenal pengurangan itu sebagai apa? Ayo. Pengurangan itu sebagai apa nih? Coba Bapak Ibu boleh share dulu atau sampai sekarang nih pengurangan yang dikenal sebagai Bapak Ibu itu pengurangan yang bagaimana ya? Coba pengurangan itu apa sih sebetulnya? Ada yang mau share? Apa itu pengurangan? Sesuatu yang berkurang. Bagaimana cara kita menjelaskannya pada anak-anak dengan bahasa yang mudah mereka mengerti? Pengurangan itu apa ya? Iya, pengurangan itu apa sih? Oke, ada yang mau share? Oh, belum ada yang memberikan tanggapan. Padahal saya mau bagi-bagi buku lagi loh. Saya akan membagikan buku Mahir Matematika buat yang kemudian mau share. Coba. Tapi syaratnya yang belum pernah dapat bukunya ya, dan belum pernah dapat giveaway dari Link Study Center ya. Oke. Ya. Apa itu pengurangan? Oh, dari Ibu Aca, sesuatu yang menjadi lebih sedikit. Iya, betul, pengurangan itu hasilnya lebih sedikit ya. Tapi kemudian prosesnya bagaimana sih? Pengurangan itu bagaimana diperkenalkan prosesnya? Hilang atau pergi? Yes, betul. Ibu Agustin, jadi lebih sedikit dengan hitung mundur. Wah, yeay. Itu adalah bahasa yang digunakan oleh semua orang ya. Ketika ditanya apa itu pengurangan, pengurangan itu adalah hitung mundur. Oleh karena itu, salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh anak-anak ketika mereka mau masuk ke sekolah dasar itu harus hitung mundur, harus tahu hitung mundur ya. Mulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dor gitu ya. Oke, untuk kali ini giveaway-nya akan saya berikan kepada Ibu Agustin. Coba nanti boleh dihubungi oleh tim kami ya. Dicek dulu Ibu Agustin udah dapet belum nih bukunya. Oke, nah pengurangan itu dikenal sebagai hitung mundur. Masalahnya adalah ibu-ibu, hitung mundur itu sulit sekali. Untuk mempertahankan konsentrasi seorang anak dan juga memorinya untuk melakukan proses yang namanya hitung mundur itu sulit sekali. Coba. Sekarang kita lakukan sebuah tes kecil ya. Kalau misalnya saya tanya begini pada Bapak Ibu, 102 dikurangi 98 jawabannya berapa? Coba. 102 dikurangi 98 itu jawabannya berapa ya? Siapa yang paling cepat nih? Siapa yang paling cepat? 102 dikurangi 98. Coba. Siapa ya? 102 kurangi 98. Yes. Siapa yang bisa jawab? Tergantung pada kecepatan provider. 4. Ya betul, Ibu Alfia 4 katanya jawabannya. Oke. Betul, jawabannya 4. Nah, pertanyaan saya adalah 102 dikurang 98, jawabannya jadi 4. Apakah Ibu melakukan proses yang namanya hitung mundur? Saya yakin enggak deh. Karena kalau kita melakukan yang namanya proses hitung mundur, bisa sariawan kita ya ibu-ibu ya. 102 kurang 98 itu tidak mungkin diproses dengan cara 101, 100, 99, 98, 97. Nanti sampai besok deh ya, nggak selesai ya.
atau pakai kalkulator nih, jangan-jangan. Nah, kalau otak kita memprosesnya dengan cara apa? 102 dikurang 98 itu berarti sebetulnya kita mempertanyakan pada diri sendiri, 98 harus ditambah berapa lagi sih jadi 102. Maka dari itu, kalau saya kemudian menjelaskannya, pengurangan adalah proses penjumlahan yang terbalik. Berarti kita membutuhkan berapa lagi supaya jumlahnya jadi sama. Nah, jadi kalau kita menggunakan misalnya stripboard ini, 4 dikurangi dengan 1. Nah, 4 dikurangi 1. Pertanyaannya adalah 1 itu harus ditambah berapa lagi supaya hasilnya sama dengan 4. 1 harus ditambah berapa lagi supaya hasilnya sama dengan 4. Maka jawabannya adalah 1, 2, 3. Jadi 1 harus ditambahkan dengan 3 lagi supaya hasilnya 4. Artinya 4 dikurang 1 sama dengan 3. Begitu. Nah, cara berpikir seperti ini penting sekali untuk nanti bisa mengantarkan anak-anak kita cerdas atau mahir bermatematika di level sekolah dasar. Jadi, kalau mulai sekarang, saran saya jangan lagi kemudian menjelaskan pada anak-anak proses pengurangan itu dengan cara proses hitung mundur, karena hasilnya akan sangat sulit. Tapi kemudian kita bisa gunakan term yang lain, bahwa pengurangan itu berarti adalah proses menambahkan lagi supaya hasilnya sama menjadi bilangan yang lebih besar, ya. Atau saya suka bilangnya proses penjumlahan yang terbalik. Nah, oke, ini dia proses penjumlahan dan pengurangan menggunakan material yang pertama, yaitu stripboard. Gampang banget ya. Dan kalau anak-anak terbiasa sejak awal menggunakan material konkret, maka mereka nggak akan lagi pakai tangannya mereka untuk berhitung. Berdasarkan apa yang kami temukan di lapangan, bahwa anak-anak yang masih finger count, yang masih berhitung menggunakan jari sampai kelas 2 SD biasanya memiliki performa matematika yang tidak baik. Dan low in mathematics, usually children will low in self-esteem. Jadi kemampuan matematika yang tidak begitu baik itu biasanya berdampak juga pada kepercayaan dirinya anak, ya. Kita tidak mau bahwa anak-anak kita nanti akan menemukan kepercayaan diri yang rendah. Maka dari itu yuk kita bantu sejak sekarang. Oke. Iya, ada pertanyaan, material ini mulai usia berapa? Prinsipnya material ini baru bisa dipresentasikan pada anak setelah anak menguasai yang namanya konsep dari 1 sampai 10. Nah, dan kemudian mereka juga sudah mulai harus mengerti yang namanya konsep penjumlahan secara konkret. Kalau dijelaskan di sini nggak akan cukup waktunya. Makanya biasanya kita melakukan 10 kali pertemuan home based learning in mathematics agar kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran yang sangat jelas mengenai bagaimana matematika bisa dipersembahkan pada anak dari sejak mereka usia 0 tahun sampai kemudian mereka usia 7 tahun. Bahkan kalau di dalam home based learning kita juga membahas sampai ke level geometri, kemudian pecahan dan sebagainya. Gitu ya. Jadi atas pertanyaan Ibu, kapan ini bisa dipresentasikan? Pada saat mereka sudah selesai untuk pre-matematika dan kemudian mereka sudah selesai dengan konsep 1 sampai 10. Begitu ya? Oke. Nah, sekarang saya punya material yang kedua. Material yang kedua ini adalah sum blocks. Jadi intinya sama seperti stripboard yang tadi, anak-anak melakukan yang namanya proses estimasi, ya. Jadi kemudian mereka mengira-ngira nih, kalau 2 saya jumlahkan dengan 1, kira-kira jawabannya berapa? Kalau ternyata jawaban mereka 8, berarti untuk estimasi masih kesulitan, ya.
anak-anak kemudian masih perlu dilatih. 2 tambah 1 yang cocok itu berapa sih? Oh 5 ternyata tidak juga ya. Jadi berapa ya? Nah berarti jawabannya adalah 3. Kemudian misalnya ada yang tanya stripboard dulu atau sunblock dulu. Jawabannya adalah stripboard dulu. Mengapa? Karena pada stripboard itu ada yang namanya control of error. Jadi di sini kita sudah sediakan kunci jawabannya. Maka dari itu untuk anak-anak akan menjadi sangat mudah. Proses perhitungan itu menjadi sangat mudah karena ada jawabannya di sini. Baru ketika anak-anak sudah mulai menguasai, estimasi mereka sudah semakin baik, maka kunci jawabannya baru bisa kita tutup. Gitu ya. Nah, kalau untuk sunblocks ini tidak ada kunci jawabannya. Jadi sebaiknya kalau saya boleh mengusulkan, ini dulu, stripboard dulu, baru kemudian ke sunblocks. Ya, ada pertanyaan. Iya, Miss aku udah terlanjur ngajarin anakku berhitung pakai matematika. Pas aku sediakan material ini, dia tetap berhitung menggunakan jari. Iya, betul. Tapi dicek aja deh Ibu Titi, apakah memang performa anaknya sudah mulai bisa masuk ke matematika mental. Kalau misalnya ternyata dia masih pakai yang namanya prom, jadi itu kan prom ya, atau alat bantu seperti itu. Nah, kita harus cari cara untuk jadi bridging, untuk kemudian shifting ya anak dari menggunakan jari, kemudian mereka beralih jadi menggunakan material. Tapi sebelum itu dilakukan, cek dulu oleh Bu Titi apakah kemudian performa anaknya sesuai dengan milestone matematika yang diharapkan ya. Jadi apakah usianya itu sesuai dengan usia perkembangan matematikanya. Oke. Nah, kemudian alat yang ketiga yang saya akan gunakan hari ini disebut sebagai touchboard. Nah, touch mat, kok touchboard? Disebut touch mat ya, atau touch matematik. Nah, saya minta izin untuk beresin ini dulu supaya kemudian Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas. Oke. Jadi kita bisa pakai stripboard, bisa pakai sunblock, atau mungkin juga Bapak Ibu ada yang kemudian memiliki ide lain, itu juga boleh ya. Nah, hari ini saya akan menggunakan yang namanya touch matematik. Jadi materialnya adalah seperti ini. Kalau Bapak Ibu googling juga ada banyak. Dan kemudian kita menggunakan yang namanya dough. Oke. Bikin play-doh-nya sendiri aja ya dari dari tepung terigu. Nah, untuk memperkenalkan pada anak-anak mengenai touch matematik ini, maka pertama kali mereka diperkenalkan dengan kuantitas yang tergambar dari setiap simbol. Bapak Ibu tahu nggak sih bahwa asal mula terbentuknya simbol matematika 1, 2, dan 3 itu berasal dari bangsa Hindu Arab, di mana pada waktu itu mereka membuat simbol karena menghitung jumlah sudutnya. Jadi kalau 1, karena ada 1 sudut di sini, maka kemudian dia buatlah garis dengan topi ya. Nah, kalau misalnya 2, awalnya 2 itu bentuknya seperti huruf Z. Jadi ada 2 sudut yang ditunjukkan di situ. Nah, baru sekarang 2 itu berkembang menjadi bentuk kurva seperti ini ya. Kalau dulu 2-nya itu bentuknya seperti Z. Lucu sekali ya. Kalau kita mencari tahu tentang sejarah setiap angka, setiap simbol yang ada di dunia, wah itu menarik sekali. Saya suka sekali sejarah. Nah, untuk menggunakan material touch matematik ini, maka pertama kali anak perlu kita ajak untuk mengenal kuantitas ya. Nah, di sini sudah ada control of error-nya bahwa kalau 1 berarti kita tempatkan kuantitas 1 buah. Nah, ini juga bisa digunakan untuk memperkenalkan pada anak-anak number games ya. Jadi sebelum mereka mengenal yang namanya kalkulasi, ini dia number games-nya. Kemudian kalau 2 berarti mereka simpan di sini 1, lalu kemudian juga 2.
Ada banyak manfaat yang bisa diambil dari kegiatan ini. Mereka melatih motorik halusnya, kemudian juga melatih konsentrasinya dan juga memorinya ya. Ini 1, 2, kemudian kalau 3 kita bisa bikin ada 3, berarti ada 3 kuantitas. Ini mengikuti apa yang ditemukan oleh bangsa Hindu Arab dulu ya. Jadi kalau misalnya 3 ya memang karena ada 3 sudut. Jadi terbayang pada waktu itu 3 dibuatnya sangat lancip untuk menunjukkan jumlah sudutnya. Nah ini dia 3. Oke. Nah lalu bagaimana dengan 6? Nah 6 ini sudah mulai berubah ya. 6 berarti dimaknai sebagai 3 kuantitas ditambahkan dengan 3 lagi. Jadi ada 1, kemudian ini 2, lalu kemudian ini 3. Nah, lalu kita perlu warna yang berbeda karena kita kan butuh 6 kuantitasnya ya. Ini baru 3, berarti sekarang 4. Seru sekali menggunakan material ini ya, karena kemudian anak-anak mereka bisa sambil main nih. 5 dan 1 lagi 6. Yes. Kalau misalnya 7 nanti polanya berbeda lagi, gitu ya. Nah, setelah kemudian anak-anak mengenal pola-pola seperti ini, maka kita kemudian mulai bisa memberikan pada mereka berbagai macam kartu-kartu yang tidak ada kontrol operonnya. Kalau ini kan ada nih kontrol operonnya, kuning-kuning seperti itu ya. Nah kalau ini mereka harus tempatkan sendiri. 5 itu di mana ya titik-titiknya? Oke. 5 itu di mana titik-titiknya? Oke, ngomong-ngomong, dos saya ada di mana? Apakah sudah habis ya? Atau jatuh barangkali ya? Oh, saya menghilangkannya. Oke, kalau gitu kita pakai yang warna biru aja ya. Nah, oh di sini, ini dia. 5, 1, 2. Jadi sudah tidak ada kontrol operon di sini ya. 3, 4, dan 5. Nah, jadi tadi urutannya ya Bapak Ibu ya. Pertama kali kita berikan kartu seperti ini dan ada kontrol operonnya, bulatan warna kuning besar seperti itu ya. Anak kemudian memasangkan ya, dan mereka harus menghitung kuantitasnya. Lalu setelah mereka lancar mengetahui ini semua, maka kemudian kita berikan kartu yang tanpa kontrol of error-nya. Jadi mereka harus tahu di mana meletakkan setiap domnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Mungkin aja dalam prosesnya kemudian anak-anak ternyata keliru, dia simpannya cuma 4. Nah artinya working memory dan juga konsentrasinya itu harus dilatih terus-menerus ya. Oke. Lalu bagaimana cara menggunakan material ini untuk proses berhitung? Nah, kalau untuk menggunakan proses berhitung maka sebetulnya kita cukup menggabungkan aja atau kemudian mengurangi jumlah dari setiap kuantitas yang ditunjukkan. Jadi kalau misalnya 6 ditambah 1 berarti ajak anak untuk pegang, karena ini namanya touch kan ya, touch matematik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu ya, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Jadi sama mereka di-touch aja, dipegang aja. Nah, lakukan kegiatan ini terus-menerus dan kemudian kalau mereka sudah bisa menggunakan material yang dilengkapi dengan Play-Doh ini, kemudian coba kita ambil Play-Doh-nya. Lalu minta mereka untuk membayangkan aja. Misalnya kalau sekarang 5 ditambah 4. Mereka harus membayangkan di dalam kepalanya bahwa di sini ada 5 dot, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambahkan dengan 4, 6, 7, 8, dan 9. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan ini sangat menyenangkan. Kita pakai Play-Doh, kemudian kita pakai balok-balok seperti ini. Kita juga menggunakan berbagai macam batang untuk mengukur dan juga berhitung. Jadikan semua kegiatan bermatematika untuk anak di rumah menyenangkan, terutama bagi anak-anak kita yang ada di bawah usia 6 tahun. Ada banyak sekali orang tua yang tanya sama saya, "Miss, katanya kan anak gak boleh diajarin baca tulis hitung di bawah usia 6 tahun. Saya gak ngajarin, saya ngajak mereka beraktivitas, di mana setiap aktivitas itu kemudian mengembangkan daya presisi, daya prediksi, daya kemudian untuk membuat yang namanya urutan, untuk koordinasi mata dan tangan gitu ya. Nah, daya estimasi itu semua yang akan menjadi fondasi bagi kecerdasan matematika anak-anak kita. Bapak Ibu, per hari ini kondisi matematika di Indonesia masih cukup menyedihkan. Hanya sekitar 2% anak Indonesia yang dikatakan baik dalam matematika. Berarti sisanya sebanyak 77% itu dinyatakan sangat kurang. Nah, pertanyaannya, kita mau anak-anak kita ada di yang mana nih? Di 2% atau di 77%? Kalau saya yakin sebetulnya bahwa Indonesia akan bisa jadi lebih baik kalau misalnya kemampuan matematika anak-anak kita bisa dibenahi dari sekarang. Melalui usia berapa? Lewat usia 2-6 tahun, karena merupakan masa yang paling peka untuk anak-anak kita. Oke, hari ini saya udah sharing tentang bagaimana caranya untuk melakukan kalkulasi tanpa menggunakan jari, di mana jari ini seringkali menjadi sebuah bantuan yang kemudian tidak bisa dilepaskan dan berpotensi menghambat keterampilan anak-anak kita bermatematika. Kalau ada Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan terkait dengan bagaimana cara mengajarkan matematika untuk anak, maka bisa langsung hubungi tim kami ya. Selamat untuk yang hari ini mendapatkan giveaway buku Mahir Matematika. Untuk teman-teman lain masih bisa melakukan pre-order, dan nanti pada bulan Januari kami akan berikan seminar gratis terkait dengan matematika ini dengan nilai seminar Rp1.000.000. Jadi beli bukunya, dapat seminarnya gratis. Silakan ya kalau misalnya mau ada yang pre-order. Thank you so much. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita siang hari ini. Saya Laurencia Mira, mohon pamit undur diri.